saja saya dan Pak Budi sudah bisa diskusi. Sekolah ini bisa A, ini Pak, karena lengkap semua indikatornya ada. Oh, sekolah ini kayaknya mau B Pak, nama itu kurang. Sekolah ini hanya C saja. Itu kami bisa. Tapi sekarang tidak sama sekali. Karena penentu terakhirnya di sistem, ya, di sistem. Jadi yang mengolah hasil akhirnya sistem. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu jangan tanya ke asesor, kira-kira hasilnya apa? Beberapa. Enggak, kita enggak. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi masih ada penentu terakhir. Artinya Bapak Ibu ternyata rapat pendidikan juga berperan penting. Rapat pendidikan itu juga merupakan proses hasil kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun. Gimana? Oke, jadi diakreditasi karo orang, divisitasi karo orang, ya Bapak Ibu terus berproses kinerja sebaik mungkin. Kan begitu. Jadi rapat pendidikan apalagi kok hanya sampel saja. Ternyata tidak seperti itu. Ini penetapan hasilnya Bapak Ibu. Maka seperti ini. Setelah diplenokan akan diumumkan hasilnya. Sekolah akan menerima hasil itu. Silakan diperiksa nih sesuai atau tidak sesuai menurut Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang bisa menilai. Ketika Bapak Ibu merasa kurang sesuai, kok saya cuma dapat B, padahal menurut saya kinerja saya sudah sangat baik, maka layak mendapatkan A. Masa Bapak Ibu tanggapan begitu? Silakan Bapak Ibu mengajukan banding. Oh ya, pengajulannya boleh banding Bapak Ibu. Aturannya banding itu maksimal 14 hari sejak pengumuman itu sampai ke Bapak Ibu. 14 hari sejak diumumkan itu paling lama. Bapak Ibu mengajukan banding kepada Bank Provinsi. Tetapi ketika banding, Bapak Ibu menyampaikan yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai di bagian yang mana. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen pendukungnya. Ibaratnya mau banding di orang mau waton mengajukan permohonan, tapi harus ada buktinya. Ini sekolah saya di butir kesekian, ini lengkap sekali, semuanya sudah kami lakukan. Bukti dokumennya ada. Kenapa kok? Silakan diajukan, lengkap dengan bukti-bukti itu. Nanti akan menjadi bahan pertimbangan oleh bank. Bisa dilakukan dengan visit ulang, ya. Kalau kita tidak visit ulang, berarti sekolah Bapak Ibu didatangi lagi, diakreditasi lagi. Tapi asesornya beda orang, didatangi 2 orang lagi, ini beda orangnya. Itu barangkali saya dapat Budi kurang cermat, akan dikirimkan asesor lain melakukan akreditasi lagi di sekolah Bapak Ibu, terutama pada poin yang tadi disanggah oleh Bapak Ibu, ya, seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak memenuhi persyaratan dalam pengajuan banding, maka pengajuan banding Bapak Ibu akan ditolak. Seperti itu. Boleh, silakan kalau mau banding. Enggak, kami harusnya A, tidak B, apalagi C. Ya monggo, silakan. Ya, ya, gimana? Oh, konsekuensinya apa? Kalau konsekuensinya A, B, atau C? Keuntungannya dan kerugiannya apa? Sebetulnya begini Bapak Ibu, penilaian akreditasi ini tujuannya kan untuk mengukur kelayakan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Sebetulnya itu, ya. Sehingga ketika hasilnya Bapak Ibu mendapatkan A, B, C atau bahkan TT, disitulah akan terlihat. Kalau TT, jelas Bapak Ibu sekolahnya dianggap sama sekali tidak layak. Maka kalau dulu
Bedanya pada tingkat kepercayaan masyarakat. Lewat sekolah bener cegah anakku tak sekolah kenapa? Berarti kinerja sekolahnya belum baik. Saya pilih sekolah yang sudah terakreditasi A saja. Begitu Bapak Ibu. Tingkat kepercayaan masyarakat. Ini jelas karena nanti hasilnya kan terpublish ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nanti juga bisa melihat era sekarang beberapa kegiatan mensyaratkan tidak sekolahnya minimal harus terakreditasi, minimal harus B. Pernah saya tanya Bapak Ibu yang seperti itu. Yang terdekat tahun ini kan ada proyek sekolah model, okay? Sekolah model implementasi pembelajaran mendalam. Di situ sudah jelas ditentukan syaratnya sekolah harus memiliki akreditasi. Berarti semurah A orang bisa tadi itu salah satunya. Oke, seperti itu Bapak kira-kira. Jadi menunjukkan tingkat kelayakan sekolah Bapak dan Ibu otomatis akan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kalau dulu, ini alhamdulillah sekarang sudah dirubah karena saya sebetulnya juga kurang sepakat. Kalau level SMP, akreditasinya masih C, B, A, akan dipersentase ketika siswanya mendaftar ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi ada syaratnya, akreditasi sekolah sekian persen bobotnya. Seperti itu. Oh SD sekarang sudah, tapi di Banjar kan belum ya Pak? Iya, merugikan murid, otomatis merugikan murid. Maka kemarin saya punya sekolah binaan yang ngotot mau jadi A. Bu, kita ada akreditasi kan Bu, kalau boleh biayanya mandiri. Bangga banget karena itu sekolah swasta. Prestasinya luar biasa, tapi dulu akreditasi pertamanya dapat B, sehingga siswanya tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri favoritnya. Pinginnya ke SMA 1 Banjar, tidak bisa karena akreditasinya masih B, persentasenya terhitung setengah. Kalah dengan sekolah lain. Kasihan banget Pak. Okay. Kalau dulu juga di daerah Pandanarang, SMK, SMA mau masuk perguruan tinggi, dengan SMK ini setelah akreditasi C, tertolak juga di perguruan tinggi. Itu Pak. Maka kemarin alhamdulillah untuk yang level SMP masuk ke SMA, persyaratan itu sudah dianulir. Alhamdulillah, saya senang kalau seperti itu. Karena apa? Kasihan siswanya, ini kan bukan salah anaknya, kan?